فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk pertemuan hari ini dan beberapa hari setelahnya kita akan membahas terkait akhta'us shaimin, kekeliruan orang yang berpuasa. Diambil dari risalah yang ditulis oleh Syekh Faisal Al-Hashidi hafizahullah ta'ala. Namun kita tidak membaca detail secara satu persatu, kalimat per kalimat. Akan tapi kita ambil poin-poin yang beliau sebutkan agar segera kita mengetahui kekeliruan-kekeliruan yang banyak orang-orang yang berpuasa jatuh di dalamnya untuk kita menjauhinya, agar jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Dan beliau sebutkan di sini 43 poin dari kekeliruan orang-orang yang berpuasa. Semoga sebelum pertengahan puasa kita sudah bisa menyelesaikannya. Baik. Karena perkara puasa akhwan, terlebih lagi puasa Ramadan, tentunya seorang muslim berharap agar puasanya betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadits qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Dalam artian pahala telah ditulis berapa-berapanya. Kecuali puasa, karena sesungguhnya itu untukku saja dan aku yang akan mengganjarnya. Maksudnya bahwasanya ganjaran untuk orang yang berpuasa ganjaran yang sangat besar, dan penentuannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Hitungannya tanpa batasan. Dikarenakan pada puasa ikhwan terkumpul padanya kesabaran secara keseluruhannya. 3 jenis kesabaran, baik kesabaran dalam melakukan ketaatan maupun kesabaran dalam usaha menjauhi maksiat. Demikian pula yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak dirasakannya, kesusahan yang dirasakannya karena dia harus menahan lapar, dahaga, terkadang ada pusing, ada sakit, tapi dia tahan, bersabar demi tercapainya kesempurnaan puasa. Oleh karena itulah bahasa puasa sama seperti kandungan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah disempurnakan orang-orang yang bersabar pahalanya itu tanpa hitungan. Dan puasa yang seperti itu tentunya puasa yang sempurna,
yang terjauhkan dari kekeliruan-kekeliruannya. Baik. Nah, kita ambil satu demi satu akhwan dari akhta'us shaimin, kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang berpuasa, dan tentu ini sebagiannya. Nah, makanya beliau beri judul risalahnya min akhta'is shaimin, min litab'id, di antara kekeliruan-kekeliruan orang yang berpuasa. Karena kalau masing-masingnya mau didetailkan tentunya sangat banyak. Tapi di antara kekeliruan-kekeliruan yang masyhur, yang sangat nampak, yang banyak manusia terjatuh di dalamnya. Yang pertama dari kekeliruan orang yang berpuasa yaitu shaumudz zahir dunal batin. Puasa yang dilakukan itu hanya puasa lahiriahnya saja, tidak batiniyahnya. Jadi sekedar puasa yang nampak dari luar, tidak makan, tidak minum, tapi batinnya tetap melanggar kemaksiatan. Ini termasuk di antara kesalahan yang sangat banyak terjadi dari orang-orang yang berpuasa terjatuh di dalamnya, yaitu berpuasa hanya lahiriahnya saja. Adapun batinnya tidak. Kenapa? Karena dosa-dosa dan kemaksiatan masih dilakukannya. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan qauluz zur, yang dimaksud dengan qauluz zur yaitu al-batil, perkataan batil. Kata Syekh, fayadkhulu fihi al-ma'asi al-qauliyah wal 'amaliyah. Dan masuk di dalamnya semua jenis kemaksiatan, baik itu yang berupa ucapan maupun amalan. Berarti makna mudahnya akhwan yaitu siapa saja yang tidak meninggalkan kemaksiatan, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan maksiat, maka falaisa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh terhadap amalan dia. Dan secara umum akhwan, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amalan-amalan hambanya. Akan tapi ditegaskan di sini falaisa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah, maksudnya itu bahwasanya perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya itu tidaklah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan akhwan bahwasanya perbuatan secara lahiriah meninggalkan makan dan minum, lahiriahnya puasa, tapi tetap melakukan amalan maksiat atau perkataan-perkataan kemaksiatan seperti ghibah maupun namimah, maka ini menjadikan puasanya rusak. Kerusakan di sini adalah rusaknya pahala. Adapun dari sisi keabsahan, menggugurkan kewajiban, maka selama dia meniatkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka sah. Karena yang berkaitan dengan hadis ini yaitu berkaitan dengan pahalanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya maksud dari puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, tapi juga maksudnya adalah untuk tercapainya ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Kekeliruan yang kedua, al-futur ba'dal ayyamil ula minasy syahr. Yaitu kefuturan, yaitu kelemahan setelah hari-hari awal dari bulan ini. Dan ini sangat banyak terjadi. Di hari-hari awal semangat membaca Al-Quran, semangat untuk berjamaah. Demikian pula masjid banyak dipenuhi oleh para jamaah. Kemudian lambat laun menurun, apalagi ketika mau mendekati hari raya banyak manusia yang absen karena pikirannya sudah persiapan lebaran, bukan untuk menyempurnakan Ramadannya. Ini juga termasuk di antara kekeliruan yang sepantasnya di akhir Ramadan untuk semakin bersemangat agar menutup bulan yang utama ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungannya walaupun sedikit. Baik. Kapan saja amalan tersebut dilakukan secara kontinu, terus menerus, tidak terputus, maka itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi kemudian berhenti. Makanya penting ikhwan untuk seseorang menjaga kontinuitas dalam beramal. Dijaga, memohon pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, baik itu dalam qiraatul Quran, dalam salat-salat sunnah, demikian pula dalam qiyamul lailnya di bulan ini. Harapannya untuk kita bisa terus-menerus demikian ketika di luar Ramadan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa inna ma kana al-qalilud da'im khairan minal katsiril munqati' li'anna bidawamil qalili tadumut ta'ah wa dzikru wal muraqabah wan niyyatu wal ikhlas. Hanyalah yang sedikit tapi terus menerus itu lebih bagus daripada banyak tapi terputus, dikarenakan dengan terus menerusnya sesuatu yang sedikit itu ketaatan akan terus, dan zikir juga terus, muraqabah, merasa diawasi juga terus, niatan juga terus ada, dan keikhlasan ada. Wal iqbal 'alal khaliqi subhanahu wa ta'ala, dan dia terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthmirul qalilud da'im bihaitsu yazidu 'alal katsiril munqati' ad'afan katsira, sehingga yang sedikit tapi terus menerus ini akan membuahkan sesuatu yang terus menerus bertambah banyak dibandingkan sesuatu yang banyak tapi terputus. Makanya kawan, jaga kesinambungan. Antum juga berusaha untuk jangan sampai absen dari dari sholatul tarawih. Berupaya untuk menjaga kesinambungan, dipersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, dipersiapkan. Ketika seorang butuh untuk adanya kopi, misalnya dia ngantuk, ya cari cara bagaimana tidak ngantuk, bukan kemudian keluar sembunyi tidur. Nah, ini tidak benar. Ini hanya akan menjadikan dirinya tertinggal dari yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ikhwan terkumpul dua jihad yang kita harus tegakkan. Dua jihad di bulan Ramadan kita harus tegakkan, dan kita harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Di siangnya kita jihad dengan puasa. Maka tadi harus kita puasanya puasa yang zahir dan batin. Zahirnya memang tidak makan, tidak minum, batinnya kita jauhi maksiat-maksiat. Kemudian malamnya kita berjihad lagi, yaitu jihad dalam qiyamul lail. Maka perbagus. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita di bulan Ramadan
qiyamul lail secara berjamaah. Ya, seandainya disyariatkan sendiri-sendiri, maka pasti kita akan banyak yang bolong, akan banyak yang melemah. Tapi tatkala disyariatkan secara berjamaah, ini dengan adanya jamaah yang tadinya ada kemalasan, tertarik untuk menjadi bersemangat. Harusnya demikian. Jangan sampai biarkan dirinya, teman-temannya berjuang, teman-temannya berjihad, kemudian dia yatasallaluna liwada. Dia sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, kemudian tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, jangan. Tapi ikut berjihad, ikut bergabung, jangan sampai berusaha untuk keluar dari barisan para mujahidin ini. Jihad di malam harinya dengan apa tadi Cahya? Qiyamul lail. Dengan apa? Salat malam yang dikenal dengan tarawih. Baik. Kemudian yang ketiga, dari kekeliruan banyak orang yang berpuasa adalah tadyi'ul awqat, menyia-nyiakan waktu. Dan ini banyak. Bahkan sebagian manusia untuk menghilangkan pikiran makan dan minum, dia menggunakan HP-nya untuk bermain game, untuk menonton tontonan-tontonan yang diadakan memang untuk memalingkan orang-orang yang berpuasa dari kesempurnaan puasanya. Padahal waktu-waktu kita di hari-hari puasa waktu yang sangat utama. Gabungkan antara puasa dengan ibadah yang lain. Apakah itu doa, apakah itu zikir, atau qiraatul Quran, ataukah sedekah dan yang lainnya. Rasulullah SAW telah tegaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih. Nabi menasihati seorang laki-laki, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Nabi wasiatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Betul-betul manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang masih muda manfaatkan kepemudaannya ketika masih kuat berdiri. Lihat, orang-orang yang sudah tua, yang sudah rentan, tidak mampu berdiri, tentunya harapannya dia seandainya mampu berdiri akan berdiri, dan antum masih kuat berdiri, maka jangan sampai sia-sia waktu dan umur di masa mudamu. Kemudian sihhataka qabla saqamik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit, karena itu pasti tidak mungkin seorang hidup sehat terus. Seorang mukmin akan diuji dengan sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kecukupanmu sebelum kefakiran. Ketika seorang memiliki kecukupan, maka manfaatkan. Ketika dia mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak, mampu untuk membantu, maka gunakan masa tersebut sebelum datang kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum datang kesibukan. Karena ketika ada waktu luang, seorang mampu untuk membaca Al-Quran dengan tenang. Tapi kalau sudah sibuk ke sana kemari, terganggu. Maka ketika ada keluangan, maka manfaatkan. Dan antum talabatul ilm di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu yang bisa digunakan untuk qiraatul Quran, maka manfaatkan. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautik, yaitu kehidupanmu sebelum kematianmu. Dan ini kesimpulan dari semuanya. Intinya masa hidup kita manfaatkan sebelum datang kematian. Karena sungguh seorang yang sudah mati, angan-angannya hanya untuk bisa dikembalikan ke dunia agar beramal soleh.
Tidak ada angan-angan yang lain, tidak ada angan-angan untuk berwasiat, untuk menanam pohon, untuk mencari uang, tidak. Tapi angan-angannya kembali ke dunia, beramal soleh, menjadi orang soleh. Dan kesempatan itu terbuka bagi orang yang masih hidup, maka manfaatkan. Sehingga jangan sampai disia-siakan waktu di hari-hari puasa kita. Nah, gunakan kesempatan yang Allah bukakan pada saat puasa, yaitu amalan yang dilipat gandakan, kemudian juga doa yang dijanjikan dengan pengkabulan, dan keseluruhan amalan-amalan saleh digabungkan di hari-hari puasanya. Tayyib, barakallahu fikum. Kita ambil 3 dulu. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.